Tidak ada. Saya tantang deh kalau ada. Datang ke saya atau saya diundang, saya datangi. Kalau benar Anda menemukan satu sistem yang diajarkan secara persis oleh Al-Quran, Al-Hadis, tentang khilafah, saya jadi pengikutnya. Saya akan mengkampanyekannya. Tapi pasti itu tidak ada karena saya sudah berkeliling pesantren, berkeliling perguruan tinggi. Saya tanya mana sih dalilnya? Tidak ada. Benar kan kita memilih negara berdasar ijtihad kita sendiri? Benar. Tapi sudah dengar ceramah begitu nanti di luar bikin lagi karena memang manas-manasi. Ada tadi yang juga menyatakan begini, Pak Menko, ini di Indonesia banyak atau ada gerakan radikal. Kenapa organisasinya, maaf ini, kenapa organisasinya Hizbut Tahrir Indonesia itu sudah dibubarkan? Kok gerakannya masih ada? Kok tidak ditangkap seperti PKI? Organisasinya dibubarkan, orangnya ditangkap, diadili. Oke, saya bilang. Itu buktinya bahwa pemerintah sekarang itu baik. Karena yang dibubarkan HTI itu adalah dari sudut hukum administrasi. Bukan dari sudut hukum pidana. Kalau hukum pidana ditangkapi satu-satu dia. Tapi kita milih administrasinya, organisasinya dibubarkan. Seperti kita membubarkan perusahaan yang membakar hutan. Tidak apa-apa. Kok dibubarkan belum diadili? Di dalam hukum administrasi, tindakan hukum itu diambil sebelum ke pengadilan. Bisa. Kita membubarkan banyak kok perusahaan. Kalau di dalam hukum pidana, dibawa pengadilan dulu baru dihukum. Kalau di hukum administrasi, bubarkan dulu. Baru kalau tidak terima, gugat ke pengadilan. Nah, sudah gugat kan ke pengadilan. Kalah juga. Itu cara berpikir agar negara ini aman. Bukan kita sama sekali tidak benci pada orang siapapun, tapi pada idenya yang menyesatkan orang. Nah itu yang kita lawan. Ini negara, saya katakan, Indonesia ini bukan negara Islam, tetapi negeri Islami. Beda negara Islam dan negeri Islami. Apa? Kalau Islami itu kata sifat. Kata sifat. Kata sifat itu apa? Tidak usah bernama Islam, tapi perilakunya Islami. Kejujuran, orang rajin beribadah, orang toleran terhadap yang lain. Itu Islami, tidak harus menyebut negara Islam. Tidak harus menyatakan memberlakukan hukum Islam. Substansi hukum Islamnya itu dilaksanakan. Al-ibratu fil Islam bil jauhar, la bil madhar. Patokan dasar dalam perjuangan Islam itu substansinya, bukan simbol-simbolnya. Bukan namanya, bukan benderanya. Ada lagi yang bilang, Pak Mahfud itu anti bendera tauhid. Saya punya bendera tauhid banyak macam-macam. Nggak pernah saya melarang bendera tauhid. Tetapi bendera tauhid yang disalahgunakan untuk menekan orang lain, untuk menjelekkan orang lain, itu yang saya lawan. Begitulah. Baik, Pak Mahfud. Saya aja sebab itu, Pak Mahfud, Bang Karni, kalau tidak ada pertanyaan, saya mau tanya satu. Saya kira itu saja. Saya mau Islam tanya yang satu. tumbuh di Indonesia adalah Islam yang damai, dan itu Islam yang sebenarnya. Ada lagi Bang Karni? Ada pertanyaan satu. Tadi Pak Mahfud bilang bahwa orang-orang yang radikal itu atau takfirin itu hanya segelintir di Indonesia. Tapi pernyataan dari para pejabat di pemerintahan selama ini seolah-olah itu udah besar sekali orang-orang radikal tersebut. Yang benar itu yang mana, Pak? Dan apalagi menjadi program 5 tahun dari pemerintah. Segelintir dari penduduk Indonesia. Segelintir dari penduduk Indonesia dari yang 267 juta. Itu kan sedikit. Taruhlah ada 3%. Sedikit, tetapi itu harus diperangi karena mereka ini kalau tidak dilawan, ini akan menyebarkan virus-virus jahat kepada anak-anak sekolah. Sekarang anak sekolah itu ada loh, yang pulang sekolah, perempuan, putri, kelas 5 gitu, ada temannya laki-laki, tidak mau keluar. Katanya bukan muhrim, padahal masih kecil. Sudah bicara muhrim, dilarang oleh agama. Ketemu laki-laki yang bukan muhrim. Anak kecil diajari begitu, masih kelas 5 SD. Nah, katanya kalau saya tidak melakukan itu saya kafir. Itu namanya takfiri. Dan itu
Oleh sebab itu radikalisasi, deradikalisasi itu harus dilakukan meskipun hanya segelintir. Segelintir itu dalam arti begini, cobalah. Saya katakan, Anda itu kan sedikit. Kalau ditantang untuk berdebat ya, tidak ada yang mau. Cobalah, saya tantang nih. Habis saya ngomong gini, siapa yang berani membantah dalil-dalil ini tadi? Siapa? Paling besok bikin medsos dengan cara kampungan, lalu memfitnah Mahfud anti-Islam gitu. Nggak bisa, justru saya ini Islam. Makanya saya membela orang Islam yang banyak. Gitu. Nah mari kita berdamai di negara kesatuan Republik Indonesia berdasar Pancasila sebagai sebuah produk ijtihad ya, yang itu sudah kita pilih bersama demi kemaslahatan. Mari kita jangan bermusuhan. Kalau saya bicara keras gini bukan bermusuhan, tapi saya menyampaikan prinsip bagaimana cara hidup bernegara yang benar itu. Kayaknya kalau saya di TV kok galak sekali. Padahal kalau Anda bertemu saya seperti saudara kandung kan. Siapa yang sering bertengkar dengan saya di TV itu seperti Fahri Hamzah, Fadlizon kan sering bertengkar dengan saya kalau di TV. Tetapi urusan politik bukan urusan agama tadi. Tapi coba tanya sama Fadlizon. Kalau saya ketemu dia, saya ketemu Fahri Hamzah. Lebih akrab dari saudara kandung. Karena kami punya dalil. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sebagai sesama muslim itu, sebagai sesama orang mukmin itu adalah saudara kandung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.